Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan tentang materi penyebaran data. Saya selaku Caludin mengungkapkan materi simpangan kuartil. Saya Humaira, saya menjelaskan materi simpangan rata-rata. Saya Dewi Sumiati, saya akan memaparkan tentang jangkauan kuartil. Saya Anani akan memaparkan tentang majalah. Saya Asep Mantap akan menyampaikan materi tentang simpangan kuartil. Jadi, pengertian dari jangkauan kuartil adalah merupakan selisih antara jangkauan atas dengan jangkauan bawah. Oke, di sini ada contoh soal. Jangkauan antar kuartil dari 16 adalah jadi di sini kita akan menguruti dari yang terkecil dulu. 15 dan 19. Di sini datanya ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Kita ambil dari tengah-tengah. Berarti dari kanan ada 4 data dan dari kiri ada 4 data. Jadi kita bagi dua aja nih. Gimana sih cara mau tahu menentukan Q1, Q2 dan Q3? Jadi kita bagi aja nih di sebelah kanan ada 4 data. Jadi kita bagi dua, 1, 2. Jadi dan di sini Q2 dan di sini Q1. Rumus jangkauan kuartil yaitu Q3 dikurang Q1. Pertama-tama kita akan mencari Q1-nya dulu. Nah, di sini kan 15 ditambah 15 dibagi 2 sama dengan 15. Kenapa 15? Karena 15 ditambah 15 sama dengan 30. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Lagi kita akan mencari Q3-nya. Q3-nya di sini terdapat ada 17 dan 18 dibagi 2. 17 ditambah 18 sama dengan 35. 35 dibagi 2 sama dengan 17. Sudah dapat. Jadi jangkauan kuartil yaitu Q3 dikurang Q1 adalah Q3-nya berapa teman-teman? Di sini ada 17,5 dikurang Q1-nya 15 sama dengan menjadi 2,5. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang simpangan kuartil. Nah, simpangan kuartil ini mempunyai pengertian yaitu jangkauan semi antar kuartil merupakan setengah dari jangkauan antar kuartil. Istilah lain dari simpangan kuartil adalah deviasi kuartil atau rentang semi interkuartil. Nah, di sini ada soal data tunggal. Kalau misalkan data tunggal kita tuh harus mengurutkan dari yang terkecil dan sampai yang terbesar. Contoh di sini adalah, di sini udah diurutkan dari yang bilangan terkecil sampai terbesar. Setelah itu kita cari Q3-nya. Pertama kita cari dulu Q2-nya biar gampang untuk mencari Q3 dan Q1. Pertama itu dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, ini kan ada 10. Berarti bisa cari nilai tengah yaitu atau Q2-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti antara 5 dan 6. Nah, jadi udah ketemu nih antara 5 dan 6. Berarti 3 ditambah 3 dibagi 2. Berarti 6 dibagi 2 hasilnya 3. Nah, udah ketemu, berarti kita cari lagi langsung Q1-nya 1, 2, 3. Ini kan nilai Q1 berarti tengah-tengah sini. Ini Q1. Q1-nya berarti adalah 2. Ini juga 1, 2, 3. Nah, ini Q3-nya berarti 4. Q3 sama dengan 4. Nah, udah. Kalau sudah ketemu antara Q1 dan Q3, masukin aja dengan rumus ini. Masukin angkanya 1/2. Q3 berarti 4. 4 dikurang Q1 adalah 2. Berarti
1/2 dibagi adalah 1. Saya akan menjelaskan contoh soal dari simpangan rata-rata. Di sini ada soal simpangan rata-rata dari 9, 3, 4. Nah, caranya kita cari dulu rata-ratanya. Nah, 8 ini dapat dari ini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi sama dengan 48 dibagi 8 sama dengan 10. Lalu kita cari simpangan rata-ratanya. Cara nyarinya simpangan rata-rata sama dengan 3 dibagi lalu ditambah 8 kurang 6. Lalu dibagi hasilnya 8. Jadi ini 9. Hasilnya 16/8 sama dengan 2. Pertama kita bahas ragam data tunggal. Di sini ada data tinggi dari 10 orang murid di kelas 12 di bagian. Datanya yaitu 162, 160. Data dan 163. Cara mencari ragam yang pertama kita harus tahu dulu berapa rata-rata dari data tersebut. Pertama kita cari rata-ratanya dulu. Lalu dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data yaitu 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Setelah dihitung, jumlah dari data ini 1630 dibagi banyaknya data, hasilnya 193 cm. Ini adalah data-data dari tinggi badan siswa kelas 3. Selanjutnya, kita cari simpangan dari rata-ratanya, yaitu dengan cara data yang diketahui dibagi dengan rata-rata lalu dipangkatkan. Rumusnya adalah sigma kita tulis satu-satu. Selanjutnya kita cari ragam dari data tersebut. Rumus ragam yaitu sigma dari simpangan dibagi dengan jumlah data. Jadi kita mendapatkan simpangan data-datanya yaitu 645 dibagi banyaknya data yaitu 10. Jadi ragamnya 54,7. Oke, selanjutnya masuk ke sesi terakhir, kayaknya ini udah materi terakhir, yaitu tentang simpangan baku. Namanya simpangan baku merupakan ukuran persebaran data yang dihitung dari jarak penyimpangan antara nilai hasil pengukuran dari nilai rata-rata atau mean. Nilai mean atau rata-rata menjadi tolak ukur dalam simpangan ukur. Jadi kalau nilai simpangan bakunya itu kita mengukur dari meannya gitu. Jadi kalau misalnya semakin nilai suatu titik data nilai rata-ratanya makin makin dekat, makin kecil dari nilai makin dekat dengan suatu nilai meannya atau rata-ratanya, maka penyimpangannya atau simpangannya tuh makin jauh, makin kecil penyimpangannya, jadi makin dekat. Sedangkan kalau kebalikannya, kalau nilai simpangan hasil simpangan baku kita itu semakin jauh dari rata-rata, maka ya nilainya bakal juga semakin kalau makin jauh nilainya malah makin dekat gitu. SB sama dengan akar dari kalau data tunggal dia langsung jadi sigma mutlak X1 min X obar pangkat kuadrat dibagi N. Kalau yang kelompok, cara bedanya ya tinggal di kelompok tuh dia sudah sigma ini dia ada frekuensinya, jadi harus dikali frekuensi XI min X obar per N kuadrat. Nah, terus kita masuk ke data tunggal. Soalnya
Di suatu kelas bimbel terdiri dari 8 orang yang memiliki nilai ujian matematika 65 sampai 75 nih. Nah, jadi pertama kalau kayak gini, kita harus nyari nilai rata-ratanya dulu, X-bar-nya. Rumus X-bar itu kan sebenarnya sigma XI per frekuensi. Nih, nah udah, ini kita langsung jumlahin aja semuanya. Jadi kan sama dengan 600 dari ini 65 ditambah 55 ditambah 70 ditambah 85 ditambah 90 ditambah 75 ditambah 80 ditambah 75 dibagi banyak datanya 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 dibagi 8 ini kan sama aja jadi 600 dibagi 8 sama dengan 75. Nah rata-rata kita dapat selanjutnya kan rata-rata. Sekarang kita kurangin X-bar dikurang XI. Udah, jadi sama dengan sigma XI dikurang X-bar kuadrat itu sama dengan aja akan sama dengan SB sama dengan akar dari sigma ini apa sigma XI dikurang X-bar kuadrat XI dikurang X-bar kuadrat per N tidak tukar, sehingga kan kita dapat ini nilainya hasil pertotalan ini langsung aja ya, karena panjang jadi 700 per banyak ini, banyak data kan tadi 8 ya udah dibagi 8 sehingga sama dengan 87,5. Ini baru SB-nya simpangan baku. Sedangkan simpangan baku apa nih harus akarnya ini kuadrat ini dipindahin dari akar. Ya udah, ini ada sama dengan jadi akar 87,5 menghasilkan nilai sebesar 9,354. Nah, jadi kalau dilihat dari pengertian tadi, kan kalau makin jauh dari titik meannya, maka penyimpangannya tuh makin besar, ya kan? Jadi kita lihat aja rata-ratanya 75, sedangkan hasil yang kita dapat 9,3 atau bisa kalau dibulatin 9, masih jauh kan? Sehingga itu jauh, jadi penyimpangannya besar, jadi simpangan yang terjadi itu besar karena dia jauh dari meannya, nilai meannya.